Selamat pagi, Jess. Komen ini bagus nih dari Pak Warung Ciput ya. Filosofi ini ya, bicara masalah filosofi ya. Takut mati, jangan ya Pak Jess. Mantap, mantap, luar biasa ilmunya. Pak Jess sehat selalu Pak Jess. Takut mati. Orang yang takut mati itu bodoh. Kenapa? Karena kamu tidak takut pun pasti mati. Benar ya Pak Ciput ya. Setiap orang itu pasti mati. Buku besar saya memberitahukan kepada saya, manusia ditetapkan mati hanya satu kali. Tidak ada orang yang mati dua kali, itu tidak ada. Makanya sampai detik ini saya tidak percaya ada orang mati terus kemudian hidup lagi terus mati lagi. Saya tidak percaya itu. Maaf ya Jess, ya orang lain menyebutnya mati suri katanya. Yang ada adalah orang yang tidak mati, yaitu ada satu nabi, ada satu orang itu zaman Adam, namanya Henoch, dia tidak mati. Sama yang kedua adalah itu apa, Elia, dia tidak mati karena dibawa dengan kereta kuda. Hanya dua orang itu. Tapi yang datang nanti di akhir zaman bukan Henokh sama Elia, tapi justru Musa sama Elia. Ya, Musa mati, mayatnya tidak ditemukan. Kamu bisa bayangin tuh kalau mayatnya Musa ditemukan, maka kayak hari ini di Indonesia semua kuburan diakuin jadi kuburannya itu, Jess. Saya tidak berani nyebut ya, karena di luar batas saya berbicara, saya tidak nyebut. Nah itu dia. Kamu bisa bayangin tuh. Kamu diajari untuk apa? Kamu diajari untuk ini dan itu. Ada dua hal di dunia ini yang Tuhan itu menyelamatkan manusia. Yang pertama adalah mayatnya Musa, tidak ditemukan. Dan yang kedua adalah tabut perjanjian, tidak ditemukan. Kamu bisa bayangkan kalau dua hal ini ada di muka bumi ini, maka kamu lupa akan Tuhan. Karena kamu pasti akan mengkultus mereka. Sehingga mereka menjadi dewamu, bukan Tuhan lagi. Saya kalau ngomong berat ini, tidak berani saya. Kalau saya tidak tinggal di Indonesia, saya berani ngomong. Tapi kalau saya tinggal di Indonesia, saya tidak berani ngomong. Karena pasti nanti akan menjadi permasalahan yang cukup mengerikan. Kenapa tidak perlu takut mati ya? Karena memang pasti mati. Kamu mau sehebat apapun sudah pasti mati. Gitu, makanya saya tadi bilang manusia ditentukan mati hanya untuk satu kali. Pasti mati, tidak mungkin tidak. Nah, kenapa orang jadi takut mati? Karena unsur-unsur religi yang kamu dengerin selama ini. Kamu ditakut-takutin tentang surga, kamu ditakut-takutin tentang neraka, kamu ditakut-takutin dengan tokoh-tokoh agama di sekelilingmu. Ya, agama itu kan yang membuatkan tetanggamu, ya agama itu kan yang membuat temanmu. Dan semuanya dasar utamanya adalah objek. Kamu diajari beragama, objeknya apa? Global ya, saya bicara global ya. Saya tidak menyebut satu agama pun. Terserah kamu agama mau apa kan. Itu urusanmu, agamamu, agamaku kan. Tapi kalau bicara masalah agama, pasti ada objek. Objeknya apa gitu. Semua agama punya iman. Ya, semua kepercayaan itu beriman. Kamu beriman, saya beriman. Cuman permasalahannya, catat omongan saya baik-baik dan ini menjadi sebuah perenungan yang kamu harus renungkan dalam dirimu masing-masing sehingga kamu bisa mengambil keputusan yang tepat dan kamu tidak tersesat di ujung jalan hidupmu adalah kalau kamu beriman, objeknya apa? Imanmu sebesar apapun, sehebat apapun, kepercayaanmu sekuat apapun, kalau objeknya salah, nyasar kamu. Nggak nyampe. Ya, nggak nyampe. Sekali lagi saya ulangi ya. Beriman, kepercayaan, keyakinan, itu urusanmu masing-masing. Tapi kalau objekmu salah, nyasar kamu. Objekmu salah, nyasar. Beneran. Kamu mau, kan tujuannya kan, kamu beriman kan tujuanmu kan surga kan? Bener enggak? Nah, surga itu kan, kamu menuju ke situ kan, perjalanannya adalah perjalanan iman, keyakinan, perjalanan kepercayaan. Nah, orang yang beragama apapun
Saya tidak menyebutkan agama apapun, agama ini namanya apa. Semua orang yang punya agama, mereka punya kepercayaan, mereka punya iman, itu jalannya mereka. Tapi permasalahannya, objekmu apa? Kalau objekmu salah, maka sampainya pasti salah. Ya, kalau objekmu salah, ya kamu zong, nanti ujungnya pasti zong. Makanya, mumpung kamu masih bernapas, belum mati, belum innalillahi wa inna ilaihi rajiun, belum lewat jangka waktumu, cari objek yang benar supaya kamu nanti tidak zong. Nah, ini kan pemilahan, ini kan kamu sendiri yang harus memilah, menentukan. Saya sudah menentukan buat diri saya, sehingga di awal saya bilang, mati bukan masalah buat saya. Dan tidak ada ketakutan tentang kematian dalam diri saya. Kenapa? Karena saya tahu persis manusia pasti mati. Dan manusia ditentukan mati hanya satu kali. Ya, pemahaman ini saya pahami betul-betul. Sehingga saya tidak takut mati. Ya, nah, ketika saya menjalani kehidupan saya, nah saya menjalaninya dengan iman, dengan keyakinan, dengan kepercayaan. Nah, kenapa saya tidak takut mati? Karena saya objeknya sudah benar. Nah, sekarang terserah masing-masing. Makanya di awal saya replay komennya Pak Ciput ini sebagai sebuah filosofi, sehingga kamu bisa memikirkan yang namanya filosofi. Ya, filosofimu sama filosofiku kan masing-masing punya filosofi beda-beda ya. Tapi kalau kamu bisa melihat apa di balik semua omongan saya, maka kamu akan mendapatkan pembelajaran yang sangat luar biasa. Nah, semuanya tergantung dari dirimu. Kamu memiliki filosofi seperti apa? Nah, kata kuncinya adalah objek. Sama-sama beriman, sama-sama berkeyakinan, sama-sama beragama, ya. Tapi objeknya apa? Objeknya apa? Nah, kalau objeknya salah, maka percuma kamu tahunan berkeyakinan itu, kamu percuma, tidak ada gunanya. Itulah sebabnya setiap orang ditentukan mati hanya satu kali seumur hidupnya. Dia dilahirkan dan dia dimatikan. Makanya saya hanya percaya dua buah takdir. Takdir dilahirkan dan takdir dimatikan. Dan selama kamu dilahirkan menuju kepada kematian ini, kamu harus menjalani keyakinan yang kamu harus putuskan. Kamu harus buat. Nah, keyakinan inilah yang membuat kamu harus melihat objek yang benar itu apa. Nah, saya setuju dengan omongan Buya Sakur. Ya, kalau objekmu salah, ya jangan takut yang namanya murtad. Hanya itu yang saya mau ngomong. Murtad dalam hal apa, Pak? Semua. Baik itu dalam hal kesuksesan, baik itu dalam hal agama, baik itu dalam hal kehidupan, baik itu dalam hal jabatan, baik itu dalam hal pekerjaan, baik itu dalam hal apapun. Kata murtad itu harus ada dalam pemikiranmu supaya kamu tidak salah. Karena apa? Yang menentukan kepercayaan kamu dan imanmu dan keyakinanmu benar adalah objeknya tidak salah. Karena kalau objeknya salah, kamu pasti akan tersesat. Ya, kamu jalani hidup puluhan tahun tapi ujungnya kematian dan kehancuran, ya buat apa, Jess? Ya kayak saya kan, tidak takut murtad. Kenapa tidak takut murtad? Karena saya memutuskan untuk saya tidak percaya lagi dengan yang namanya kerja sama orang. Sehingga saya membuat sebuah usaha. Saya memutuskan, itu murtadnya saya itu, untuk saya tidak percaya lagi kepada titip dana, dan kemudian saya mengelola dana sendiri. Itu contohnya kayak saya itu. Jadi keyakinan yang saya bangun, saya terapkan dalam kehidupan saya. Untuk apa? Mendapatkan masa depan saya. Ada masa depan yang ada di dunia ini, dan ada masa depan yang ada di kehidupan kemudian. Nah, kamu yang memutuskan sendiri. Tak buat kamu guncang memutuskan imanmu masing-masing. Bye-bye, Jas. Sorry ya. Aduh.